adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang baik ya adik-adik ya. Walaupun sampai saat ini kita masih beribadah secara online. Tapi adik-adik jangan patah semangat. Kita terus doakan supaya sebentar lagi kita akan beribadah secara offline adik-adik. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya untuk adik-adik yang masih ada di tempat tidur, semuanya kita bangun. Kita berpakaian yang rapi, sudah mandi selayaknya kita pergi beribadah secara offline. Nah, adik-adik jangan lupa juga untuk mempersiapkan Alkitab dan buku tulisnya. Adik-adik, kita memulai ibadah sekolah minggu kita nih adik-adik. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman kita ke sekolah minggu. Halo adik-adik. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, yuk kita awali dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami boleh mengikuti kembali Tuhan ibadah sekolah minggu melalui virtual ini. Tuhan, biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan juga Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti pada akhirnya. Sehingga ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga mohon ampun Tuhan untuk dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah kami boleh semakin dilayakkan ya Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita akan mengulang kembali 10 perintah Allah. Kalau di minggu yang lalu kita sudah mengulang perintah Allah yang ke-9 dan yang ke-10. Minggu ini kita mau sama-sama lagi belajar adik-adik. Kita mau sama-sama mengulang perintah Allah yang ke-1 dan yang kedua. Perintah Allah yang ke-1 adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, untuk perintah Allah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembahnya. Nah, adik-adik, ini adalah 10
perintah Allah yang ke-1 dan yang kedua. Biarlah perintah Allah ini boleh kita pelajari adik-adik ya, boleh kita tanamkan di kehidupan kita hari lepas hari. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Adik-adik yang di rumah boleh mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Nanti bila sudah terkumpul, adik-adik boleh memberikan persembahan ke guru yang terdekat ya adik-adik ya. Atau adik-adik semuanya juga boleh minta tolong sama papahnya sama mamahnya untuk mentransfer persembahannya ke nomor rekening yang di bawah ini adik-adik ya. Nah, adik-adik sekarang kita mau memberikan persembahan kita mau angkat pujian kita. Selamat memberikan yang terbaik adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Adik-adik, tadi kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita. Nah, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan lewat rekening yang tertera di bawah ini. Dan tentunya jangan lupa untuk memberikan bukti atau memberitahu kepada guru sekolah minggu adik-adik bahwa adik-adik sudah mentransfer persembahan adik-adik. Nah, adik-adik, yuk untuk persembahan ini mari kita bawa dalam doa supaya persembahan yang sudah kita berikan boleh berkenan bagi Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam tata kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat pada kesempatan hari ini ya Bapa, di mana kami Tuhan boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk kerajaan-Mu ya Tuhan lewat persembahan kami ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati ya Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan, dan juga Engkau memberkati Tuhan tangan-tangan yang belum sempat memberikan ya Bapa. Biarlah berkat Tuhan boleh terus mengalir ya Tuhan di atas kami ya Bapa, sehingga kami boleh terus bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan, biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita sama-sama untuk mengucapkan iman rasuli kita dengan penuh hikmat. Mari kita ucapkan sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita mau kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa mendengarkan dan mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, sebelum mulai firman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan sampai pada hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami akan mulai membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati firman ini, agar apa yang kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami pribadi. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami, terpuji-pujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.
Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari satu tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Nah, firman kita pada pagi hari ini juga akan dibacakan oleh salah satu teman kita, yaitu Deborah. Nanti Deborah akan membacakan untuk kita semua. Kita juga sama-sama membaca dari rumah kita masing-masing. Yuk, sama-sama kita buka Alkitabnya. Kita buka dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Karakter adalah terkait dengan perilaku manusia. Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia dan kebahagiaan, dan kamu akan membentuk sebuah karakter kuat melawan kesulitan. Saya Harun, ingin menceritakan apa itu karakter. Karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pengerti, dan tabiat yang dimiliki manusia. Karakter Harun itu baik, semangat, berani, selalu mengerjakan PR, tidak pernah bertengkar, dan selalu bertanggung jawab dalam segala hal. Karakter artinya tabiat atau sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, serta akhlak. Karakter erat kaitannya personality seseorang. Karakter saya toleransi, percaya diri, dan suka menolong. Oke adik-adik, dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 tadi kita mau belajar tentang bagaimana bagaimana karakter Samuel di dalam firman yang tadi kita sudah baca itu adik-adik. Kita mau lihat bahwa Samuel itu adalah anak yang takut akan Tuhan, dia anak yang taat, dia anak yang selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ketika dia taat, karakter Samuel semakin
baik dan semakin baik. Adik-adik, karakter Samuel yang semakin baik dan yang semakin kuat membuat Samuel semakin disenangi oleh Allah juga orang-orang di sekitarnya. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mempunyai karakter yang kuat. Karakter siapa yang harus kita punya? Kita harus memiliki karakter Kristus dalam diri kita, adik-adik. Ya, terutama adik-adik remaja semua ya, adik-adik yang sudah mulai tumbuh dewasa, di mana pergaulan semakin luas adik-adik ya, dan semakin banyak cara iblis untuk membuat adik-adik tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan ya, dimana di zaman modern kali ini, di zaman teknologi yang semakin canggih, banyak anak-anak yang mulai ikut-ikut tren yang mengarah ke arah-arah yang tidak baik adik-adik, dan disitulah diperlukan karakter adik-adik, karena semakin banyak anak-anak yang kadang dia harus ikut-ikutan tren-tren itu, supaya apa? Supaya dia tidak ketinggalan zaman, bahasanya ya, tidak ketinggalan zaman, dia dapat pengakuan yang baik dari lingkungan-lingkungan sekitarnya. Tapi kadang-kadang tren-tren itu justru membuat kita semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan yang seharusnya adik-adik. Nah, disitulah dibutuhkan karakter dalam diri kita ya adik-adik. Jangan sampai kita hidup dalam kebudakan dunia ini adik-adik. Jangan sampai kita hidup di dalam tren-tren duniawi yang membuat kita semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kita harus memiliki karakter Kristus yang baik, karakter Kristus yang taat, karakter yang baik, yang taat, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika iblis mencoba untuk membuat kita, meracuni kita dengan hal-hal duniawi, kita tidak goyah adik-adik. Karena apa? Karena tadi kita punya karakter yang kuat adik-adik. Jadi yuk, hari ini kita mau sama-sama belajar, kita harus punya karakter Kristus di dalam diri kita, sehingga dimanapun kita berada, melalui pikiran kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui kelakuan kita, kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi garam, kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jadi mulai hari ini adik-adik harus punya karakter Kristus di dalam diri adik-adik. Sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk kami boleh mempunyai karakter Kristus dalam diri kami masing-masing ya Bapak, sehingga lewat kehidupan kami semakin banyak jiwa yang dimenangkan, semakin banyak orang-orang yang mendapat berkat dari lewat kehidupan kami, dan Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah buat kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak remaja ya Bapa, berkati setiap kami masing-masing ya Bapa, dalam setiap pergaulan kami, kehidupan kami, keluarga kami, pendidikan kami. Tuhan Yesus campur tangan, biar apapun yang kami lakukan boleh berhasil, dan semua untuk puji hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.